Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bergabung bersama dalam ibadah persekutuan gereja di awal tahun ini. Meskipun kita masih menjalani ibadah persekutuan ini secara online, tapi kiranya hati kita tetap penuh semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, mari kita awali persekutuan kita hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita bernyanyi, datanglah kebaiknya. Bapak Ibu, untuk mengawali persekutuan kita hari ini, mari kita memulainya dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam kerajaan sorga,
kembali kami datang mengucap syukur untuk segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bawa Tuhan ke dalam hadirat-Mu seluruh kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami, hati dan pikiran kami untuk masuk dalam ibadah persekutuan keluarga di jemaat kami GKI Arca Manik. Tuhan, Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh terberkati saat kami menyembah Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menuntun, bahkan mengurapi hamba-Nya Ibu Penatua Diana dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi dia agar apa yang dia sampaikan boleh berasal daripada-Mu dan kami mengerti. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami buka ibadah ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, kita persiapkan diri kita dengan menyanyikan lagu pujian kita, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Apapun dunia datang menggoda, imanku tetap teguh. Karena Yesus yang hidup di dalam aku. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Oh Tuhan Yesus, aku bersyukur dan memuji Engkau karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh pengorbanan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Dulu bersusah cari bahagia, dunia berjanji memberi, namun semua hanyalah tinggal janji. Oh, kini ku dapat dalam firman-Nya jalan rahasia surga, tempat bahagia kekal selamanya. Sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di
iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan. Lama tidak berjumpa, serasa hampir 1 tahun ya kita terakhir bertemu di episode Persekutuan Keluarga di bulan Desember. Hari ini di awal Februari kita berjumpa lagi di Persekutuan Keluarga bersama-sama dengan jemaat GKI Arcamani. Biarlah hari ini sebelum kita mendengarkan renungan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudari sekalian kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di dalam kehidupan kami, terkhusus saat kami boleh menapaki pertambahan hari, tahun berganti tahun, dan kami mendapati Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Di tengah situasi yang membuat kami tidak nyaman, khawatir, bahkan bila ada di antara kami mulai pesimis dengan masa depan kami. Biarlah Tuhan pada hari ini kami duduk diam untuk meminta Tuhan berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi jemaat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayanan firman pada hari ini, kiranya menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan, terlebih bagi kami yang mau melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil. Bacaan Injil kita yaitu dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Layang-layangnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mengangkat tema hidup yang berani merubah orientasi hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seorang diminta berubah. Itu karena apa? Alasan apa seseorang harus berubah? Kalau Bapak Ibu Saudari masih ingat ya, beberapa minggu lalu kita mendapat peringatan di dalam penyampaian firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis, di mana di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2 khususnya, di mana Yohanes Pembaptis menyerukan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Nah, sama seperti yang tadi saya tanyakan. Seruan pertobatan itu
itu berlaku untuk siapa? Siapa orang yang harus bertobat? Bagi orang yang melakukan kesalahan, apalagi jika kesalahan itu dinilai sesuatu atau kesalahan yang besar, sehingga dikatakan bertobatlah engkau daripada engkau nanti masuk ke neraka. Apa yang membuat seseorang berubah? Apa saja? Kalau kita melihat dari Injil kita pada hari ini dan juga apa yang disampaikan seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dasar pertobatan itu memakai kata Yunani metanoeo. Metanoeo yang artinya berbalik dari cara hidup yang sia-sia. Dan atau arti lainnya meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalani hidup yang baru. Jadi kalau kita mengenakan sesuatu, mungkin sesuatu yang sudah lama, kita tinggalkan, kita lepaskan. Kemudian kita kenakan yang baru. Tetapi pertobatan ini bukan sekedar seperti kita memakai pakaian yang artinya hanya tampak di muka, tampak di permukaan dan pada dasarnya tidak ada sama sekali yang beda. Tapi pertobatan ini memang ada sesuatu yang berbeda, yang ditunjukkan dan bisa dirasakan. Walaupun tidak bukan suatu proses yang instan. Seseorang yang tadinya marah kemudian bisa menjadi sabar seketika dalam hitungan beberapa detik mungkin, atau beberapa waktu, atau beberapa hari. Ada yang membutuhkan itu sebagai proses. Tapi itulah pertobatan yang sesungguhnya yang diharapkan terjadi bagi manusia. Nah, manusia yang mana ini? Yang disebut manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sejak manusia diciptakan, kita disebut manusia jatuh dalam dosa. Tapi apakah itu berlaku bagi kita yang hidup konteksnya sebagai seorang Kristen hari ini? Bukankah Tuhan Yesus sudah mati, yang lalu Tuhan Yesus sudah mati naik ke surga, dan bukankah itu berarti bahwa kita yang hidup saat ini sudah bebas dari dosa? Itu sudah bersih dari dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karya Kristus yang membuat pemulihan hidup manusia saat beliau ada di tengah dunia ini menjadi manusia dan kemudian melakukan karya salib untuk menyatakan keselamatan bagi kita, melakukan pemulihan hidup, relasi kita dengan Allah, itu ada dan berlaku sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali ke dunia meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dan menerima anugerah tersebut. Nah, kita hidup di range waktu yang ada saat itu, di mana Tuhan sudah lahir, sudah mati, bangkit dari surga, dan sekarang ini kita ada di waktu di mana kita sedang menantikan Kristus datang kembali. Jadi artinya, seruan pertobatan untuk menantikan Kristus itu menjadi sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan atas kehidupan yang sudah Kristus berikan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, kita mau melihat kisah dari Simon. Simon seorang nelayan yang disebutkan di sini. Simon yang didatangi oleh Tuhan Yesus. Di ayat 8 dengan jelas dikatakan ketika Simon Petrus disebutkannya, di mana bahwa ini dikatakan Simon Petrus. Bahkan Simon walaupun tidak diketahui dosanya apa, Simon mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Walaupun memang Alkitab tidak menuliskan sebelumnya dosa apa sih yang dilakukan oleh Simon, bisa jadi Simon Petrus adalah seseorang yang sama seperti kita saat ini, yang berpikir bahwa manusia jatuh dalam dosa itu dulu Hawa, Adam dan Hawa, kemudian beberapa orang yang sudah diberi keadilan, dihukum, dan sudah menjadi manusia yang baru saat ini karena Kristus hadir, karena Mesias hadir. Tapi persoalannya Simon Petrus itu mengenakan, memahami bahwa dia pun sebagai bagian dari orang yang dilahirkan dalam dosa, sebagai seorang yang berdosa, bukan karena melakukan suatu kesalahan besar hingga baru dinyatakan seseorang berdosa. Sehingga bagaimana Simon mengatakan identitas dirinya, menyebutkan dan layak untuk dijumpai oleh Tuhan Yesus. Walaupun saat itu Simon Petrus sudah melihat dengan mata kepala sendiri, melihat
pekerjaan Tuhan Yesus, kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi luar biasanya Simon menunjukkan sikap rendah hati dan mau menempatkan Yesus sebagai prioritas saat itu. Bukan mengedepankan dirinya, keterbatasannya, kelemahannya, tapi mau menempatkan Kristus ada sebagai prioritas hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan jika kita mau melihat kisah hari ini ya, untuk ukuran nelayan yang saat itu menjadi sebuah pekerjaan favorit yang banyak dikerjakan, baik seorang yang memiliki kapal atau perahu sendiri ataupun bekerja atau menyewa perahu orang lain atau hanya menangkap ikan mengenakan jala di pinggir-pinggir pantai atau di tempat-tempat di mana biasa orang menangkap ikan. Untuk ukuran nelayan saat itu ya, sekelas Simon Petrus memiliki pengalaman tentang laut, tentang iklim, tentang bagaimana ikan ini didapat atau mungkin kenapa nggak didapat. Bagi Simon Petrus dan teman-teman bukan suatu hal yang asing, tapi menariknya bagaimana saat Tuhan Yesus meminta mereka pergi ke lebih dalam lagi dan menebar dan menarik jarak. Bisa saja Simon Petrus lebih dari sekedar mengatakan kami sudah melakukan itu, bisa menolak. Karena Simon Petrus seorang yang pengalaman. Kalau kita melihat riwayat Yesus Kristus, siapa Yesus? Dari keluarga tukang kayu, bukan seorang nelayan. Mana mungkin ini bisa tahu tentang iklim, tentang bagaimana kondisi saat itu. Kisah-kisah tidak bisa menangkap ikan. Tapi Petrus ini sudah mendengar pengajaran Yesus dan dengan hati dia menangkap, dengan iman dia menangkap bahwa inilah sosok yang diberikan Allah, inilah sosok Mesias yang dijanjikan, yang dinantikan oleh banyak orang saat. Bagaimana Simon Petrus dengan rendah hati mau mendengarkan, bahkan melakukan persis seperti apa yang Tuhan Yesus minta. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melihat panggilan dan kehidupan kita setiap hari, ukuran manusia belum tentu sama dengan ukuran Tuhan. Mungkin bagi manusia saat kita melakukan perubahan atau mengambil suatu keputusan untuk mengambil suatu sikap berbalik dari hidup yang lama, mungkin beberapa dari orang kita mengatakan itu sesuatu yang sia-sia. Jika harus meninggalkan pekerjaan yang memberi jaminan hidup sampai tua nanti untuk mengambil sesuatu komitmen yang baru, suatu tanggung jawab yang baru, berbalik dari kehidupan yang lama, mungkin bagi sebagian orang menjadi sebuah kekhawatiran, bahkan buruknya sesuatu yang sia-sia. Banyak orang yang merasakan hal itu saat dipanggil Tuhan, ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan di jemaat. Mereka merasakan, aduh, waktuku habis untuk pekerjaan. Dalam kehidupan pribadi saja masih kurang. Nanti sajalah untuk pelayanan. Tapi Simon Petrus tidak melakukan dengan rendah hati untuk percaya dan merespon panggilan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Bukan karena Simon Petrus sudah mendapatkan suatu jaminan di awal bahwa sesuatu akan baik, akan diberkati. Saat itu, kalau kita memperhatikannya, perjalanan hidup para murid Tuhan Yesus, dinamika yang mereka alami bukan sesuatu yang hanya menikmati sukacita saja, tapi di balik kesulitan, pergumulan hidup, upaya mereka juga untuk menunjukkan perubahan itu menjadi sebuah damai sejahtera, bahwa mereka melakukan seperti apa yang Kristus mau. Yang awalnya menjadi orientasi pada diri sendiri, menjadi orientasi kepada Kristus untuk menyatakan bersama-sama mengerjakan keselamatan yang Allah rencanakan, yang Allah nyatakan bagi manusia. Ada yang menilai bahwa kesalahan kita itu kecil, ada yang mengatakan ada fatal Tuhan, hidupku terlalu kotor, masa laluku terlalu buruk. Ada yang mengatakan tidak melakukan apapun, hidupku baik-baik saja, aku lahir dari keluarga Kristen, mama papa mengajarkan aku tentang ketaatan, tapi tetap mau melakukan. Ambil bagian dalam baptis itu sebagai bentuk loh bahwa aku mau bertobat, sebagai seorang Kristen yang mau bertobat sesuai dengan apa yang menjadi pelajaran iman Kristen yang selama ini diajarkan. Seolah-olah kita seakan-akan hanya diberi label
menjadi seorang berdosa yang harus bertobat. Udah, lakukan saja. Atau sampai hari ini kita justru tidak merasakan hidup seperti apa yang sudah kita jalani. Karena hidup sesuka hati kita. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Sehingga saat orang berjumpa dengan kita, kita merasakan santai saja. Ya ini saya, ini aku. Ada apa? Apa yang salah? Ya memang demikian adanya diriku. Untuk apa aku berubah? Ya karena memang aku lahir seperti ini. Maka itu, seruan pertobat berlaku untuk kita dan harus kita lakukan. Ada di posisi mana kita hari ini? Kehidupan seperti apa yang sudah kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mengatakan hidup yang sia-sia terkait dengan sikap atau sesuatu yang kita lakukan salah, sesuatu berdosa dalam arti kita melakukan sebuah pelanggaran yang sudah menyakiti, melanggar ajaran agama, melanggar pelanggaran terhadap iman Kristen yang diakui bahkan sebagai jemaat GKI kita memegang teguh ajaran GKI, dan kemudian kita melanggar, kita menjadi seorang yang berdosa. Hidup yang sia-sia bisa saja menjadi sesuatu yang kebiasaan kita, baik itu hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal kecil kita berkompromi seakan udahlah, aduh aku salah, udahlah besok nggak diulang lagi, sudah cukup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak di bulan Februari sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun 2022, coba renungkan kembali hidup seperti apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Mana yang sudah berkenan di hadapan Tuhan, mana yang perlu diperbaiki dan bahkan ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan kecil apa yang seringkali kita jadikan hal-hal yang wajar dan berkompromi dan akhirnya itu menjadi kebiasaan yang buruk. Contoh, jika kita mengetahui bahwa telat makan, beberapa waktu lalu saya membaca renungan remaja, contoh sederhana saat seseorang telat makan, itu adalah sesuatu yang buruk yang tidak diajarkan sejak kecil oleh orang tua kita. Tapi kita dengan dalih, sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk makan, bahkan mungkin beberapa hal yang menjadi alasan kita menunda untuk makan, akhirnya apa? Waktu demi waktu, penyakit demi penyakit karena efek dari telat makan yang paling sering asam lambung atau mungkin penyakit lain terkait dengan itu menjadi sebuah kesalahan kecil yang harus kita lakukan, perubahan komitmen, beralih orientasi hidup kita. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi saat kita berjumpa dengan seorang yang menyatakan kecewa saat berkomunikasi, berrelasi dengan kita, saat mereka mengatakan aku sedih, saya sedih saat mendapatkan perlakuan seperti itu, mendapatkan kalimat-kalimat seperti itu. Renungkanlah, mungkin bagi kita itu hal-hal yang biasa saja, tapi saat seorang sudah merasakan kita menjadi batu sandungan buat mereka, sebelum menjadi karakter, ubahlah orientasi hidup kita, ubahlah dan jadikanlah komitmen untuk mengarahkan diri, menaati apa yang Kristus lakukan dalam kehidupannya dan kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Memperbaiki hal-hal yang kecil, melakukan pertobatan adalah suatu sikap di mana kita mau mempercayai bahwa hidup kita adalah anugerah Kristus dan kita sedang mengerjakan sebuah penantian di mana kita saatnya nanti kita akan diminta tanggung-jawaban. Hidup seperti apa yang sudah kita jalani. Walaupun sebenarnya sesuatu yang kita akan lakukan, Tuhan Yesus sudah berikan teladan, bukanlah sesuatu yang mustahil. Walaupun memang itu terkesan sulit, tapi juga bukan suatu hal yang sia-sia. Yalah, pada akhirnya saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh, Kristus yang mengubah menjadi suatu pribadi yang baru. Mungkin tanpa kita sadar, saat orang berjumpa dengan kita, dia akan merasakan, dia yang akan membantu kita mengevaluasi hidup kita. Selain Tuhan Yesus bekerja sendiri untuk menyatakan, menunjukkan mana saja bagian yang masih harus kita lakukan. Tapi yang satu hal yang perlu saya ingatkan dan saya amini, saat kita mau melakukan dengan baik, dengan komitmen perubahan pertobatan, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberikan berkat di dalam perubahan dan hidup yang baru. Baik, beranilah untuk menyatakan komitmen, mengubah orientasi kita, yaitu membuat Tuhan dan sesama manusia bersuka
Saudari kasih Tuhan, ini titik di mana Tuhan mengingatkan, Tuhan mengingatkan. Hari ini kita menjawab dan kita berdoa bersama, menyatakan komitmen kita bersedia memulai bersama dengan Tuhan, mengambil keputusan untuk menjalani hidup yang baru. Mari saya akan mendukung dalam doa bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di dalam komitmen yang Bapak Ibu Saudari akan ambil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih diberi kepercayaan atas kehidupan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Ini menjadi kesempatan buat kami untuk menunjukkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana kami juga mau menunjukkan bahwa kami pun menjadi pribadi yang layak menikmati keselamatan tersebut. Dan Tuhan yang sudah memberikan karyanya untuk menyatakan pemulihan saat ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan lagi tentang panggilan untuk hidup baru, untuk melakukan pertobatan. Bukan karena kami harus melakukan kesalahan lebih dahulu. Di saat kami menyadari hidup kami anugerah. Bahkan dalam hal-hal kecil yang selama ini kami tidak sadari, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi batu sambungan ataupun yang bisa menjadi hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, ataupun bahkan kehidupan kami baik-baik saja. Kami akan terus menunjukkan hidup pertobatan dan selalu berupaya menunjukkan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Biar Tuhan kami melakukan dengan rendah hati seperti Simon Petrus yang diundang dan rendah hati mau mendengarkan dan mau merespon melakukannya dengan tindakan nyata, bukan sekedar menjawab dengan iman percaya atau mengatakan melalui kata-kata, tapi ada tindakan nyata wujud dari iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan pada hari ini menjadi bagian yang boleh kami nyatakan dalam sikap perbuatan kami, perkataan dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Tuhan dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Penatua Liana. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini boleh bertumbuh di dalam diri kita, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus berjuang hidup dalam kebenaran dan ketaatan, sehingga Tuhan pun berkenan dan senang melihat apa yang kita lakukan. Untuk menutup ibadah persekutuan kita hari ini, kita akan menutupnya dengan bersama menyanyikan lagu Tuhan Ini Aku. Jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu.
dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan